Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabi'un. Anak-anak sekalian, calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Brajas Lebah, selamat berjumpa dalam kegiatan Quantum Enviro Success atau biasa dikenal dengan istilah MPLS, yang dalam kondisi wabah virus COVID-19 ini kita laksanakan dengan menggunakan sistem daring. Baiklah, peserta didik sekalian yang sangat-sangat saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi Quantum Enviro Success yang berjudul Tata Tertib Sekolah. Namun, sebelum Bapak menyampaikan tentang tata tertib sekolah, sebelum itu kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan hak dan apa itu yang disebut dengan istilah kewajiban. Pertama, kita akan sampaikan dulu untuk mengawali pemahaman kita tentang tata tertib sekolah dengan mengenal, memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat, disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Suatu contoh, misalkan mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Itu merupakan hak anak-anak, hak peserta didik. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran, tidak dibeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, ketiga contoh itu adalah merupakan contoh dari hak dari setiap siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kita kenal dengan istilah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban adalah suatu keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Itu disebut dengan kewajiban. Contoh pertama, misalkan menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan. Yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah secara tertib. Kemudian contoh yang keempat, selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda atau bel masuk ke ruang kelas dibunyikan. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai bahan contoh, selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera dan lain-lain. Perlu dipahami anak-anak sekalian, bahwasanya antara hak dan kewajiban itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Di mana di situ ada kewajiban, pasti di situ ada hak. Nah, di antara dua hal ini mana yang harus kita dahulukan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di antara dua hal itu yang perlu kita dahulukan adalah menyelesaikan sebuah kewajiban. Setelah kewajiban itu dilakukan, baru kita akan mendapatkan hak kita. Dan jangan kita mengedepankan hak kita, tapi tidak pernah mengikuti, melaksanakan, menepati kewajiban kita. Itu yang tidak benar. Berarti kewajiban dulu, baru hak kita dapatkan.
Ini anak-anak yang perlu kita pahami sebelum kita melangkah ke tata tertib sekolah. Ingat, ada hak dan kewajiban. Kita dahulukan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Jangan pernah menuntut hak, tapi kewajiban tidak pernah dilaksanakan. Oke. Anak-anak sekalian, peserta didik, calon peserta didik SMK Negeri 1 Brebes Lebah yang Bapak hormati dan Bapak sayang. Langsung kita ke pokok materi pembahasan kita, tata tertib sekolah. Tata tertib adalah kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Sedangkan tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Kemudian, ketentuan umum. Sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan, tempat proses belajar mengajar, dan siswa berlatih agar berkepribadian, kecerdasan dan keterampilan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu secara umum. Dan perlu dipahami pula, untuk melaksanakan sebuah tatanan atau tata tertib itu agar bisa tercapai, perlu adanya usaha, perlu adanya ikhtikaf, perlu adanya pengertian dan kerjasama antara seluruh personal sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Dengan siapa? Dengan orang tua atau wali dan masyarakat serta instansi terkait. Aturan tata tertib dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif, mendukung tujuan pendidikan, sehingga kegairahan siswa belajar dan guru mengajar dapat terjadi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Itu yang mendasari secara umum kenapa tata tertib itu harus dibuat dalam setiap instansi atau sekolah. Oke, sekarang kita akan masuki di tata tertib SMK Negeri 1 Brebes Lebah yang diterapkan pada tahun pelajaran 2020-2021. Tata tertib ini sudah dikembangkan, sudah dilaksanakan mulai berdiri, yakni SMK Negeri 1 Brebes Lebah berdiri pada tahun 2015. 2015 tata tertib ini sudah dijalankan. Berarti ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Brebes Lebah dalam Quantum and Virtual Success ini, supaya apa? Supaya ke depan anak-anak juga tahu seperti apa sih tata tertib yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan ketika Anda menjadi peserta didik di SMK Negeri 1 Brebes Lebah ini. Anak-anak sekalian, calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Brebes Lebah yang sangat-sangat Bapak banggakan. Pasal 1, kegiatan belajar mengajar. Ingat, alokasi waktu dan jam belajar yang berada di SMK Negeri 1 Brebes Lebah itu dilaksanakan KBM-nya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita masih belum menyelaksanakan sistem full day. Kita masih melaksanakan sistem pembelajaran full, masih dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jam berapa? Mulai jam 7.15 menit sampai dengan jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Ingat, maaf, Bapak ulangi, mulai dari 7.15 menit sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat, itu di luar jam praktik. Kemudian bicara tentang kehadiran siswa. Siswa harus berada di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Jadi kita harus berangkat lebih awal.
apalagi yang punya tugas piket. Yang kedua, siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala sekolah melalui wali kelas dan atau guru piket. Intinya, ketika anak-anak tidak bisa berangkat sekolah harus ada izin. Yang ketiga, minimal kehadiran siswa dalam proses KBM adalah 95% dari efektif setiap semester. Dari hari efektif setiap semester. Kurang dari itu berarti sudah melanggar tata tertib. Nanti ada konsekuensinya, sebagaimana di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tata tertib itu pasti ada sanksi bagi siapa yang melanggar tata tertib tersebut. Yang berikutnya, siswa yang terlambat harus melapor kepada guru piket dan wajib memberikan alasan logis mengenai keterlambatannya. Guru piket berhak memberi hukuman bagi siswa terlambat berupa kegiatan yang positif, edukatif, dan bukan berbentuk kekerasan fisik sebelum siswa dipersilakan untuk mengikuti KBM. Artinya, ketika siswa itu terlambat, maka dia harus menyampaikan informasi tentang keterlambatannya itu dengan benar kepada guru piket. Dan ketika alasan dari keterlambatannya itu tidak logis, maka guru, terutama guru piket, punya hak untuk memberikan sanksi yang bersifat positif dan edukasi sebelum anak-anak masuk sekolah atau masuk mengikuti KBM. Selanjutnya, siswa yang terlambat akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu pertama, bila 1-3 kali terlambat dalam satu semester diberikan peringatan dan teguran secara lisan. Kemudian yang kedua, keterlambatan yang dilaksanakan atau yang terjadi 4-7 kali dalam satu semester diberikan peringatan tertulis dan membuat surat perjanjian. Kemudian yang ketiga, lebih dari 7 kali terlambat dalam satu semester diberikan sanksi berupa panggilan orang tua atau wali siswa yang bersangkutan. Ini. Selanjutnya, kita akan sampaikan tentang kegiatan belajar di sekolah. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar yang telah disusun oleh pihak sekolah. Setiap hari kegiatan belajar didahului dengan membaca doa. Membaca doa atau alamat surat. Dan membersihkan kelas masing-masing pada 5 menit sebelum mulai KBM. Dan diakhiri dengan berdoa sebelum berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak atau Ibu Dewan Guru. Yang berikutnya, apabila guru suatu mata pelajaran sedang memberikan materi, siswa dilarang mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Artinya, pembelajaran yang ada di kelas itu harus fokus terhadap siapa guru mata pelajaran yang mengisi kelas tersebut. Berikutnya, siswa wajib menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan belajar, termasuk tugas-tugas dan alat bukti tulis masing-masing. Jangan pinjam-meminjam, apalagi nanti ketika Lampung Timur sudah kembali menjadi zona hijau dan kita melaksanakan KBM secara tatap muka. Jaga protokol kesehatan tetap dilaksanakan, jangan saling pinjam-meminjam. Yang berikutnya, siswa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Manfaatkan semua sarana dan prasarana fasilitas yang ada di sekolah ini dengan baik, tapi ingat, perlu dirawat dan tanggung jawab. Ketika dalam hal pembelajaran, siswa meninggalkan kelas atau tidak mengikuti KBM, itu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Siswa atau peserta didik yang keluar kelas harus membawa tanda izin keluar yang sudah disiapkan dengan seizin guru yang mengajar. Ini, jadi tidak boleh kita keluar masuk tanpa permisi.
Apabila tidak ada guru di kelas, urusan perizinan kepada guru piket. Setiap hari kita pasti ada guru piket. Jadi ketika ada urusan keluar, Anda izinnya kalau tidak kepada guru, bisa ke guru piket. Kemudian yang berikutnya, siswa yang meninggalkan lingkungan sekolah untuk keperluannya harus diketahui oleh urusan kesiswaan. Berarti waka kesiswaan nanti juga harus tahu kemana tujuan Anda dan urusan apa Anda meninggalkan sekolah ini. Lanjut di kewajiban siswa dalam KBM. Kewajiban siswa dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Pertama, setiap siswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tanpa terkecuali tugas apapun yang diberikan kepada peserta didik harus dikerjakan. Yang kedua, seluruh siswa wajib mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktek, ujian kompetensi, dan semua praktik mata pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah harus diikuti semua. Yang berikutnya adalah penampilan siswa. Selama hari efektif KBM, kegiatan belajar mengajar, seluruh siswa wajib menggunakan pakaian seragam yang ditentukan beserta atribut dan tanda lokasi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Jadwal pemakaian seragam sekolah untuk hari Senin sampai dengan Selasa itu peserta didik menggunakan seragam putih abu-abu beserta jas alma mater lengkap. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis itu menggunakan seragam PDH atau pakaian dinas harian yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian hari Jumat dan Sabtu menggunakan uniform pramuka lengkap. Yang namanya uniform ya semuanya pakai setangan leher lengkap. Kemudian sekolah juga memiliki baju praktik. Anak-anak pasti punya baju praktik untuk yang TKJ, baju praktek, kemudian untuk yang TKE dan TP itu baju workpak, baju yang digunakan untuk praktek. Nah, kapan dipakainya baju praktek tersebut? Baju praktek digunakan pada jam praktek masing-masing kompetensi keahlian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi makanya pas waktu praktek saja, di luar jam praktek tidak perlu dipakai atau tidak boleh dipakai. Kemudian kita juga punya seragam sekolah yang berupa kaos olahraga. Itu dipakai hanya pada saat ada jam praktek sesuai dengan jadwal. Kemudian yang terakhir kita juga punya celana loreng. Itu dipakai pada saat kegiatan kesemaptaan dan kegiatan ekstra lainnya. Nah, sekarang kita akan bicara lebih lanjut, lebih detail tentang ketentuan seragam yang ada di sekolah kita. Pertama, kita akan bicara masalah baju. Baju PDH itu harus dilengkapi dengan atribut atau tanda lokasi lengkap. Biasanya juga ada topinya. Itu harus dipakai semuanya. Bukan sepotong-sepotong, hanya pakai atributnya aja, bajunya saja, celananya aja, tapi topinya nggak dipakai. Lengkap. Kemudian baju putih abu-abu dengan logo OSIS pada saku dan bed lokasi, kelas, serta jurusan. Nih, makanya nanti ketika anak-anak menjahitkan baju seragam sekolah, ingat untuk PDH sudah ada ketentuannya. Kemudian baju putih abu-abu, di situ juga harus ada ketentuannya, termasuk ada logo OSIS. Logo OSIS-nya pakai logo OSIS untuk SLTA, bukan yang untuk SMP. SMP kan kuningnya terang, tapi untuk SMA, SMK, untuk tingkat SLTA, kuningnya agak terang. Kemudian untuk seragam pramuka sesuai dengan aturan sekolah dilengkapi atribut atau tanda lokasi.
Model, warna dan bahan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi nggak usah dibuat yang aneh-aneh. Sekolah sudah punya aturan, sekolah sudah punya ketentuan. Ukuran baju wajar. Wajar itu artinya ya serasi, pantas dilihat oleh mata, nyaman dipandang, tidak ketat dan tidak pendek. Kemudian ukuran tangan baju. Ukuran tangan baju yang pendek itu minimal 2 cm di atas siku atau siku dan maksimal 1 cm di bawah siku. Serta ukuran tangan kemeja, misalkan baju panjang, itu sesuai garis pergelangan tangan. Berikutnya ukuran panjang badan baju maksimal 5 cm di bawah pinggul, jangan terlalu panjang. Dan minimal 3 cm di bawah pinggul. Di bawah pinggul, jangan terlalu panjang. Kalau kependekan juga nggak bagus, kepanjangan juga nggak bagus. Jadi segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu kan tidak bagus. Jadi standar aja. Kemudian untuk ukuran celana, model, warna, dan bahan sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi modelnya sudah ditentukan, warnanya sudah ditentukan, dan bahannya pun sudah ditentukan sekolah. Kalau tidak salah kemarin itu bahannya adalah bahan tril, bukan elemen ataupun yang lainnya. Dilarang menggunakan celana yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, antara lain celana yang ketat atau pensil, jubray, serta berbahan dasar jin, jino, dan corduroy. Itu juga nggak boleh. Tempat kita pakai drill. Ukuran panjang celana disesuaikan dengan garis pergelangan mata kaki dan atau tidak di atas mata kaki dan di bawah mata kaki. Jadi pas mata kaki. Jangan terlalu cingkrang dan jangan pula terlalu panjang. Untuk androknya, model, warna, dan bahan sesuai dengan ketentuan sekolah yang saya sampaikan tadi. Rempel atau span longgar, jadi jangan ketat-ketat. Ukuran rok panjang sampai mata kaki dan tidak ketat pada bagian pinggang. Pinggangnya jangan terlalu ketat, pinggulnya juga gitu, jangan terlalu ketat. Paha, kemudian betis, jadi jangan terlalu ketat. Kemudian tidak menggunakan rok pendek. Jadi mulai dari SMK Negeri 1 Brajasilukla ini berdiri sampai sekarang itu tidak diperkenankan bagi peserta didik yang putri untuk menggunakan rok pendek. Jadi roknya rok panjang. Untuk sepatu PDH atau pantofel digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sepatu warna hitam polos bertali hitam atau putih digunakan pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu. Jadi ada dua, bisa pakai sepatu pantofel, kemudian yang kedua adalah sepatu yang ditali tapi warnanya hitam polos. Pada mata pelajaran olahraga, siswa diperkenankan atau diperbolehkan menggunakan sepatu olahraga dengan warna dasar hitam tanpa corak dan bertali sepatu hitam atau putih. Jadi dominannya warna kita adalah hitam sepatunya, masalah tali bisa hitam bisa putih, di luar itu tidak diperkenankan. Untuk kaos kakinya, kaos kaki yang digunakan adalah warna hitam atau putih polos sebetis atau minimal 10 cm di atas mata kaki, berarti panjang kan, bukan yang pendek itu. Kemudian putih untuk dipakai hari Senin sampai Selasa, yang kaos kaki putih. Kemudian yang kaos kaki hitam itu dipakai untuk hari Rabu sampai dengan Sabtu. Ketentuan untuk rambut. Rambut juga diperhatikan, di situ juga masuk dalam kriteria tata tertib sekolah. Siswa putra berambut
rapih dengan ukuran panjang rambut tidak lebih dari 3 cm. Artinya tidak boleh gondrong. Bukan berarti tidak boleh gondrong kemudian akhirnya dipotong pendek, habiskan semua rambutnya, kemudian digambar, diukir dan sebagainya. Itu juga nggak boleh. Kita pelajar, bukan orang jalanan. Jadi ada aturan. Jadi nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Itu. Jadi jangan dimodifikasi untuk rambut, khususnya yang putra ini biasanya. Niru yang di TV. Kayak yang di TV itu walaupun pakai seragam sekolah dia belum tentu anak sekolah. Nah, di TV dengan anak-anak beda. Kalau Anda sebagai peserta didik mau bergaya seperti itu, apa yang mau dibanggakan? Coba. Kalau yang di TV itu pakai model seperti itu, dia dibayar. Kalau sampean pakai model seperti itu, siapa yang dibayar? Di kota wajar, di desa kurang ajar. Gitu? Nah, oleh sebab itu ini banyak terjadi untuk tingkatan anak-anak SMP dan SMA atau SLTA sederajat itu memodifikasi potongan rambut. Jadi untuk peserta didik di SMK Negeri 1 Braja Lebah kami tegaskan, kami sampaikan bahwasanya rambut tidak boleh gondrong dan tidak pula diperbolehkan lontos, potong habis. Gitu. Kemudian untuk siswa putri yang berambut panjang hendaknya diikat rapi, kecuali yang berjilbab. Yang berjilbab kan nggak kelihatan. Siswa putra dan putri dilarang mewarnai rambut atau menggunakan pewarna rambut, dipirang, nggak boleh. Entah putra entah putri, rambut tidak boleh dipirang. Penampilan tubuh. Siswa putri maupun putra dilarang menggunakan tato, baik permanen maupun temporer. Nggak boleh tatoan. Peserta didik atau siswa putra dilarang ditindik, baik pada bagian yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Misalkan di lidah, yang terlihat misalkan di telinga. Nggak boleh ditindik. Makanya pada awal Anda mengikuti penjaringan penerimaan siswa baru di SMK Negeri 1 Braja Lebah, Anda diperiksa, khususnya yang putra. Dilihat punya tato enggak, bertindik apa enggak, dan seterusnya. Karena itu sudah menjadi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini. Kemudian yang berikutnya, siswa putri tidak diperkenankan ditindik secara berlebihan atau tidak wajar. Tindik biasanya di telinga itu hanya 1 kali. Jangan ditindik merintih banyak, kemudian hidung ditindik juga kayak film India itu. Nah, itu nggak boleh. Kemudian kita akan lanjut di pasal 2. Pasal 2 ya, bukan pasal 12. Kalau pasal 12 pasal jam makan siang. Jadi pasal 2 berbicara tentang ketertiban sekolah. Oke. Pasal 2 ini membahas tentang ketertiban dan keamanan sekolah. Yang di dalamnya siswa wajib turut berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapihan kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar sekolah. Ini adalah kewajiban semua peserta didik. Yang berikutnya, siswa tidak diperkenankan membuat gaduh atau ribut dalam kelas sehingga mengganggu ketertiban kelas lain. Yang ketiga, siswa diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori dan atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah yang lain. Fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu semuanya tidak boleh dirusak, tidak boleh dicoret-coret. Kemudian yang berikutnya, siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah di dalam dan di luar kelas. Pasal 3, ketahanan dan keamanan sekolah. Terkait dengan ketahanan dan keamanan sekolah, siswa wajib menjaga dan memelihara ketahanan dan keamanan sekolah.
terhadap ancaman atau gangguan, baik itu yang datang dari luar maupun itu yang datang dari dalam lingkungan sekolah. Seluruh siswa wajib menjaga nama baik sekolah dan sivitas akademika SMK Negeri 1 Brebes Lebak. Berikutnya, siswa diperkenankan melapor kepada sekolah, kepada kepala sekolah maksudnya, atau guru tentang sesuatu kegiatan yang dianggap dapat mengganggu atau merugikan sekolah dan sivitas akademika SMK Negeri 1 Brebes Lebak. Berikutnya, selama menjadi siswa di lingkungan SMK Negeri 1 Brebes Lebak, seluruh siswa dilarang. Apa itu dilarang? Tidak boleh melakukan. Tidak boleh melakukan apa? Yang pertama, tidak boleh membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah. Ingat, di sekitar sekolah ada kantin. Kalau ada kantin yang menjual rokok, Anda pun juga tidak diperbolehkan membeli dan merokok, karena itu juga masih berada di lingkungan sekolah, apalagi masuk di dalam ruangan kelas yang laki-laki ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa dan atau menggunakan senjata api dan senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membawa, membaca, dan atau mengedarkan buku, majalah, komik, tulisan, gambar, sketsa, audio, video, atau rekaman yang berbau pornografi. Nih, apalagi semuanya sekarang sudah berbau IT. Hati-hati. Manfaatkan untuk kemaslahatan, manfaatkan untuk kebaikan, untuk yang positif, jangan dimanfaatkan untuk yang negatif. Karena itu fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Punya HP, sudah dikasih paket, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kebaikan Anda, baik sekarang ataupun untuk masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, dilarang mengunggah dan atau mengunduh serta menyebarkan tulisan, gambar, sketsa, audio, dan video yang provokatif, berbau sara, merusak citra guru, serta merusak nama baik alma mater, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kelima, dilarang membawa minuman dan atau mengedarkan minuman keras. Yang keenam, dilarang membawa, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Kemudian yang ketujuh, dilarang membawa kartu atau judi dan atau bermain judi. Kemudian yang kedelapan, mencuri barang milik orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian yang kesembilan, dilarang melakukan pemerasan atau pemalakan, permusuhan, perkelahian, dan pelecehan terhadap warga sekolah. Yang ke-10, dilarang melakukan perkelahian atau tawuran, baik antar siswa ataupun antara siswa, baik sesama siswa SMK negeri maksudnya, ataupun siswa SMK negeri dengan orang lain di luar sekolah. Yang ke-11, dilarang melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang ke-12, dilarang mendekati, mendukung, dan atau melakukan perzinahan. Mendekati aja nggak boleh, mendukung pun juga tidak boleh, apalagi sampai melakukan perzinahan. Itu dilarang. Kemudian yang ke-13, menikah. Nggak boleh menikah. Selama menjadi siswa SMK Negeri 1 Brebes Lebak, tidak diperkenankan menikah. Ketika sudah menikah, berarti itu sudah melanggar tata tertib. Ketika sudah melanggar tata tertib, berarti konsekuensinya adalah pasti ada sanksi. Nah, sanksi itu nantinya akan diberikan. Kemudian yang ke-14, siswa putri dilarang bersolek dan mengenakan perhiasan berlebihan. Nggak boleh, tampil apa adanya. Lebih baik natural, jangan berlebihan. Kalau pakai
bibir ya jangan terlalu merah, kalau pakai bedak jangan terlalu tebal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu. Kemudian yang ke-15, tidak boleh mengenakan sokles, nggak boleh. Kemudian yang ke-16, siswa putra dilarang menindik anggota badan, ditindik nggak boleh. Mengenakan anting nggak boleh, gelang nggak boleh, kalung nggak boleh, serta aksesoris lain termasuk akik, selama berada di lingkungan sekolah dan selama menggunakan seragam atau atribut sekolah, jadi nggak boleh. Kemudian yang ke-17, berkuku panjang, mengecat rambut dan mengecat kuku, ini nggak boleh, kecuali untuk kelas TKR. Kelas TKR itu ada yang dianjurkan untuk memanjangkan kukunya, tapi dalam satu pemanjangan tangan itu hanya ada satu jari dalam di tangan kiri. Itu ada spesial, memang itu permohonan diperuntukkan untuk menangani ketika anak-anak lagi praktek dan tempat-tempat sulit yang sulit untuk dijangkau oleh alat kunci, kopling dan lainnya, itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan kuku panjangnya itu. Nah itu spesial hanya untuk kelas TKR. Itu pun tidak semua kukunya dipanjangkan, hanya satu. Oke. Lanjut. Yang ke-18, siswa dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi lain pada waktu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, ujian praktik, upacara, dan kegiatan belajar sehari-hari tanpa seizin. Ingat, tanpa seizin atau instruksi dari guru yang bersangkutan. Berarti kalau ada izin, boleh. Berikutnya, setiap kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah harus seizin kepala sekolah dengan melampirkan bukti izin berupa surat keterangan atau tanda tangan kepala sekolah. Jadi ketika anak-anak ingin mengikuti kegiatan ekstra yang di luar sana, berarti harus minta persetujuan atau izin dari pihak sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, pada waktu pulang sekolah, siswa diharuskan langsung pulang ke rumah, nggak usah mampir-mampir, dan dilarang menggunakan fasilitas dan atau tempat-tempat tertentu di lingkungan dan di sekitar sekolah untuk kegiatan seperti pacaran, transaksi narkoba, dan berkumpul-kumpul yang lainnya. Jadi kalau jam pulang ya langsung pulang ke rumah, nggak usah mampir-mampir. Siswa wajib mengikuti upacara bendera, hari besar nasional yang ditentukan sekolah atau lembaga terkait dengan menggunakan seragam yang sesuai dan dilengkapi dengan atribut yang telah ditentukan atau berlaku, termasuk tanda lokasi, topi, dasi, sepatu, dan helmetnya. Kemudian siswa tidak dibenarkan menerima tamu tanpa seizin kepala sekolah, waka kesiswaan, waka kurikulum, atau guru piket. Yang berikutnya, guru mata pelajaran, guru piket, guru BK, pembina OSIS, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah berhak mengadakan razia berkala dan atau inspeksi mendadak baik untuk kerapian siswa maupun barang-barang yang dibawa oleh siswa, guna mencegah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang telah tertera di poin 3 di atas tadi. Tuh. Lanjut di pasal 4. Tata krama dan perilaku siswa. Siswa harus memiliki sikap santun kepada guru, karyawan, dan sesama siswa, serta hendaknya selalu tersenyum, menyapa, dan mengucapkan salam bila bertemu atau berkomunikasi dengan sivitas sekolah. Kemudian yang kedua, siswa bersikap jujur, sportif, berani tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dan menerima setiap sanksi yang diberikan akibat perilaku atau kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, siswa harus menghormati dan menghargai guru, karyawan sekolah, tamu sekolah, dan sesama siswa.
Pasal 5, kegiatan di luar KPM dan organisasi siswa. Di sekolah hanya ada satu organisasi siswa, yaitu Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS. Dan setiap siswa wajib menjadi anggota yang aktif. Organisasi ekskul di sekolah diperbolehkan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan izin kepala sekolah. Di antaranya adalah yang sudah dilakukan di sekolah kita, ada pramuka, kemudian ada PMR, kemudian ada Paskibra, kemudian ada Rohis, kemudian tari, olahraga prestasi, dan lain-lain yang berada di dalam koordinasi OSIS. Jadi apapun kegiatan ekskul yang dikelola dalam suatu instansi dari sekolah itu semuanya muaranya ada di OSIS. Berikutnya, siswa dilarang membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah. Tidak boleh. Untuk kegiatan agama di sekolah dikoordinasikan oleh Sekbid OSIS. Berikutnya, kegiatan siswa di luar jam KPM sesuai kegiatan ekstrakurikuler seperti perlombaan, pentas seni, seminar, workshop, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi siswa hanya diperkenankan setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Biar legal, jangan selonong boy saja. Untuk pasal yang ke-6, yakni hubungan antara siswa dan guru. Hubungan antara siswa, guru, dan karyawan. Hubungan antara siswa bersifat persaudaraan yang akrab secara kekeluargaan. Satu sama lain adalah seperti keluarga. Ketika satu sakit, semuanya merasakan sakit. Ketika satu orang senang, semuanya merasakan senang. Dalam bahasa Arabnya, kita itu laksana satu tubuh. Bila satu tubuh itu anggota badan kita ada yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Yang kedua, hubungan siswa dengan guru atau karyawan bersifat sebagai orang tua, pelindung, dan fasilitator. Jadi, Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan karyawan yang ada di sekolah ini merupakan orang tua kedua Anda setelah Anda keluar dari rumah. Apapun yang terjadi pada Anda, apapun yang menimpa Anda, baik dan buruknya Anda di lingkungan sekolah itu adalah merupakan tanggung jawab sekolah. Dalam hal ini adalah guru dan sivitas akademik yang ada di sekolah kita. Lanjut di pasal 7, kewajiban administrasi sekolah. Siswa wajib memberikan data pribadi atau administrasi yang sebenarnya untuk keperluan BK atau untuk administrasi keuangan. Kemudian yang berikutnya, siswa wajib memenuhi kewajiban administrasi keuangan secara tepat atau paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Keterlambatan dan penyimpangan wajib melaporkan alasannya kepada petugas atau kepala sekolah, atau bisa juga melalui wakil kepala sekolah. Kemudian pasal 8, hak dan kewajiban. Setiap peserta didik atau siswa berhak mendapatkan pelajaran pendidikan yang sama dan sebaik-baiknya dari sekolah. Tidak ada pemetaan, tidak ada saling membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang kedua, siswa dilindungi haknya oleh sekolah dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan pribadinya. Kemudian yang ketiga, siswa berhak mengadukan masalah atau menyampaikan keluhan secara lisan atau tulisan kepada wali kelas, BP atau BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah untuk mendapatkan tanggapan dan perhatian dari keluhan tadi.
Kemudian yang berikutnya, siswa wajib mematuhi ketentuan peraturan tata tertib secara keseluruhan dan menerima segala sanksi apabila terjadi pelanggaran. Guru berhak mengingatkan, menegur, dan memberikan peringatan atau sanksi yang mendidik, membangun, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kalau tingkat pelanggarannya kecil, jelas otomatis sanksinya juga kecil. Tapi kalau pelanggaran yang dilakukan itu besar, tentu saja sanksinya pasti besar. Pasal 9, pelanggaran dan sanksi. Siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya berupa teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Teguran kedua sudah diikuti dengan perjanjian di atas materai. Kemudian teguran yang ketiga, perjanjian di atas materai dan dihadiri oleh wali atau orang tua peserta didik. Kemudian pelanggaran atau sanksi dari pelanggaran juga bisa berupa hukuman yang sifatnya mendidik. Hukuman yang sifatnya mendidik banyak, misalkan terlambat untuk yang beragama Islam disuruh membaca Al-Quran sampai 1 juz misalkan. Wih, kan mantap kan, 1 juz ya, nggak tanggung-tanggung. Mendidik untuk melanyahkan supaya bacaan Al-Qurannya semakin lancar. Atau mungkin bisa jadi disuruh membersihkan lingkungan sekolah, atau bisa jadi disuruh lari-lari untuk olahraga biar sehat. Oke, lanjut, bisa juga diskorsing. Kalau kesalahannya sudah fatal, sudah peringatan pertama nggak bisa, teguran juga nggak bisa, dihadirkan orang tua juga tetap aja nggak bisa, tetap masih melanggar aturan dan tata tertib sekolah, maka bisa jadi anak tersebut atau siswa tersebut diskorsing untuk beberapa waktu tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir, ketika pelanggaran itu sudah sangat-sangat berat dan tidak bisa dimaafkan lagi, maka alternatif yang terburuk adalah dikembalikan kepada orang tua. Oke, pasal yang ke-10 yang terakhir yakni penutup. Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan tata tertib ini akan diatur secara khusus melalui keputusan sekolah. Artinya, tata tertib yang Bapak sampaikan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 9 tadi, itu bila mana ternyata masih ada yang belum tersampaikan oleh saya dan itu dirasa oleh sekolah harus dijadikan sebagai tata tertib, maka itu bisa disahkan menjadi tata tertib melalui keputusan kepala sekolah. Anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Braja Slebar tahun pelajaran 2020-2021, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Dari awal hingga akhir, apa yang telah Bapak sampaikan, bila ada hal-hal yang kurang bisa dipaham, silakan bisa ditanyakan, bisa melalui grup kelas ataupun bisa juga melalui grup PPDB. Itu. Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama pribadi dalam penyampaian materi ini, bila terdapat khilaf dalam kami menyampaikan, beberapa hal yang mungkin belum bisa dipaham atau mungkin belum bisa dimengerti karena memang media kita pada kesempatan ini adalah dengan menggunakan sistem daring. Oleh sebab itu, bila terjadi hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi atas nama pribadi kami mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa anak-anak cerna, bisa anak-anak pahami, sehingga bisa menjadi modal anak-anak ketika nanti kita sudah melaksanakan kegiatan KPM tatap muka. Berarti rambu-rambu atau tata tertib sekolah setidaknya anak-anak sudah
mulai mengenalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.